Benar ternyata. Walau hanya cuma dari chat, tapi bisa bikin orang ketagihan nyaman. Dan berakhir perselingkuhan, dan melakukan hal seperti suami istri. Aku masih ingat jelas malam itu. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 11. Rumah sudah sepi. Suamiku tertidur lebih dulu, seperti biasanya. Dan aku, seperti biasa, sibuk dengan pikiranku sendiri. Entah sejak kapan, aku merasa kosong. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena tidak lagi merasa diperhatikan. Dan disitulah semuanya bermula. Sebuah notifikasi masuk dari dia. Awalnya cuma pesan sederhana. Lagi apa? Aku hampir tidak membalas. Tapi entah kenapa, malam itu berbeda. Aku jawab, dan dari situlah obrolan kecil itu berubah jadi sesuatu yang mulai aku tunggu setiap hari. Dia selalu tahu cara membuatku merasa didengar, menanyakan hal-hal kecil yang bahkan suamiku sudah lama berhenti tanyakan. Aku tahu ini berbahaya, tapi jujur saja, aku menikmatinya. Dan yang paling aku takutkan adalah, aku mulai menunggu pesannya lebih dari apapun. Hari itu akhirnya datang. Dia bilang ingin bertemu, katanya. Cuma ngobrol langsung, biar lebih enak. Aku tahu, ini bukan ide yang baik. Aku bahkan sempat mengetik kata nggak bisa berkali-kali, tapi selalu kuhapus lagi. Sampai akhirnya, aku menulis, iya. Kapan? Sepanjang perjalanan menuju tempat itu, tanganku dingin. Aku terus meyakinkan diri sendiri. Ini cuma teman. Ini cuma ngobrol. Ini nggak akan jadi apa-apa. Tapi saat aku melihatnya untuk pertama kali, tatapannya, senyumnya, cara dia menyebut namaku dengan pelan. Semua terasa terlalu dekat, terlalu nyata, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, ini sudah jauh lebih dari sekadar curhat. Kami duduk berdampingan. Awalnya masih ada jarak, masih ada batas. Tapi obrolan itu mengalir begitu saja. Tertawa, saling cerita, saling menatap. Lebih lama dari yang seharusnya, dan di satu momen, semuanya berubah. Tanganku yang awalnya di atas meja, tanpa sadar, tersentuh olehnya. Aku kaget. Harusnya aku menarik diri, harusnya aku bilang ini salah. Tapi, aku tidak melakukan apa-apa. Aku diam, dan diamnya aku, seperti jawaban yang tidak pernah aku ucapkan. Sejak saat itu, suasana berubah. Bukan lagi sekadar nyaman, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Dan aku tahu, kalau aku lanjut, aku nggak akan bisa balik seperti dulu lagi. Aku bisa merasakan napasnya. Dekat. Terlalu dekat. Jarak yang tadi masih ada, sekarang seperti menghilang begitu saja. Aku salah ya? Kalau kayak gini, suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berat, karena jujur saja, aku juga tidak tahu. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapannya. Tapi semakin aku menghindar, semakin aku sadar, kalau perasaanku sudah tidak netral lagi. Aku cuma nyaman sama kamu. Lanjutnya, kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan semua pertahananku yang tersisa. Aku masih diam. Dan lagi-lagi, diamku menjadi jawaban. Tangannya perlahan mendekat. Tidak langsung. Tidak terburu-buru. Seperti memberiku kesempatan untuk menolak. Tapi aku tidak menolak. Dan di detik itu, aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Sejak pertemuan itu, aku berubah. Atau mungkin, perasaanku yang berubah. Aku mulai membatasi diri. Membalas chatnya lebih lama. Menghindari obrolan yang terlalu dalam. Aku bilang ke diri sendiri, ini harus berhenti. Ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan. Tapi dia seolah tahu. Kamu kenapa akhir-akhir ini beda? Tulisnya suatu malam. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ingin jujur, tapi tidak berani. Akhirnya, aku jawab singkat. Lagi banyak pikiran aja. Beberapa menit, tidak ada balasan. Dan entah kenapa, aku merasa kehilangan. Sampai akhirnya, notifikasi itu muncul lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu.
Walaupun cuma sebagai tempat cerita, dadaku langsung terasa sesak. Karena di situ aku sadar, aku juga tidak ingin kehilangannya. Aku kembali membalasnya. Pelan-pelan, seperti tidak terjadi apa-apa. Kami kembali bercanda. Kembali saling cerita, kembali tertawa, seperti dulu. Dan yang paling berbahaya, aku kembali merasa nyaman. Lebih dari sebelumnya, setiap malam, aku mulai menunggunya lagi. Menunggu pesan sederhana itu, menunggu perhatian kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang, terasa berarti. Aku tahu ini salah. Aku tahu, aku seharusnya berhenti, tapi setiap kali aku mencoba menjauh, aku selalu kembali, seolah ada bagian dari diriku yang tidak ingin dilepaskan dari semua ini. Dan malam itu, dia bilang sesuatu yang membuat semuanya semakin rumit. Aku pengen ketemu lagi? Boleh? Aku terdiam lama, sangat lama. Sampai akhirnya, aku mengetik satu kata, iya. Berbeda dari sebelumnya. Kali ini aku tidak banyak berpikir, tidak banyak ragu, seolah-olah aku sudah tahu kemana arah ini akan berjalan. Dan aku memilih untuk tetap melangkah. Saat kami bertemu lagi, tidak ada kecanggungan, tidak ada basa-basi panjang, seperti dua orang yang sudah saling memahami, tanpa perlu banyak kata. Kamu kelihatan beda, katanya, sambil menatapku lebih dalam. Aku tersenyum kecil. Beda gimana? Dia tidak langsung menjawab, tapi tatapannya seolah menjawab segalanya. Dan lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama. Seperti waktu itu, degup jantung yang tidak teratur. Suasana yang terlalu dekat, dan batas yang semakin tipis. Aku tahu, kali ini akan lebih sulit untuk berhenti. Kami tidak banyak bicara malam itu. Aneh, tapi nyaman. Kadang justru diam, yang membuat segalanya terasa lebih jelas. Aku bisa merasakan kehadirannya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosinya. Dan di satu titik, aku berhenti melawan, bukan karena tidak tahu ini salah, tapi karena aku lelah menahan semuanya sendirian. Dia ada. Dia mendengar. Dia mengerti hal-hal yang dulu aku harapkan, tapi tidak lagi aku dapatkan. Dan disitulah aku mulai jatuh. Bukan karena dia memaksa, tapi karena aku membuka pintu itu sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku sadar, tapi aku tetap melangkah masuk. Akhirnya, kami mulai saling merasakan perasaan, saling mengerti apa yang ingin kami lakukan, dan akhirnya berakhir di penginapan dengan penuh rasa. Malam itu, kami berdua benar-benar saling meluapkan segala sesuatu yang ada dalam perasaan, dan sulit untuk dibayangkan. Kami saling tukar posisi, dan saling bersuara, hingga akhirnya, kami bisa melepas semua rasa yang terpendam selama ini. Hari-hariku tetap berjalan. Aku masih menjadi diriku yang biasa di rumah. Masih melakukan rutinitas yang sama, masih berbicara seperti tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, aku tahu semuanya sudah berbeda. Aku mulai menyimpan rahasia yang tidak pernah aku bayangkan akan aku miliki. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena berharap itu dia. Dan setiap kali kami berbicara, aku merasa hidup lagi. Ironisnya, di saat aku seharusnya menjaga semuanya, aku malah menemukan rasa itu di tempat lain. Dan aku tahu, ini tidak akan bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Dan hari itu akhirnya datang, saat semuanya hampir terbongkar. Hari itu terasa berbeda. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan tidak nyaman sejak pagi, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata, firasat itu benar. Sebuah pesan masuk dari dia. Tadi, aku hampir kirim sesuatu yang salah. Jantungku langsung berdegup kencang. Maksudnya, beberapa detik terasa sangat lama. Sampai akhirnya dia membalas. Hampir ke nomor yang bukan seharusnya. Dunia seolah berhenti sebentar. Aku langsung membayangkan kemungkinan terburuk. Apa yang akan terjadi kalau semua ini terbongkar? Apa yang akan terjadi dengan hidupku?
dengan rumah tanggaku, dengan semua yang sudah aku bangun, aku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Tapi di sisi lain, aku juga tahu satu hal, aku sudah terlalu dalam untuk keluar dengan mudah. Sejak kejadian itu, aku tidak bisa tenang. Setiap kali melihat ponselku, ada rasa takut yang tidak pernah ada sebelumnya. Takut salah kirim, takut ketahuan, takut kehilangan semuanya. Tapi yang aneh, di tengah semua rasa takut itu, aku tetap mencarinya, tetap membuka chatnya, tetap menunggu pesannya, seolah-olah aku tidak benar-benar ingin berhenti. Aku takut. Tulisku suatu malam. Balasannya cepat. Aku juga. Tapi aku nggak bisa pura-pura. Nggak butuh kamu. Kalimat itu harusnya membuatku mundur, tapi justru membuatku semakin terikat. Aku tahu. Aku harus memilih. Berhenti sekarang. Sebelum semuanya benar-benar hancur. Atau melanjutkan semuanya. Dengan segala risikonya. Tapi yang aku lakukan, aku tidak memilih. Aku menunda. Dan tanpa sadar, penundaan itu justru membuatku semakin tenggelam. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menghilang, tidak membalas chatnya, tidak membuka pesannya, tidak memberi ruang sedikit pun. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Awalnya aku merasa lega. Seperti akhirnya, aku mengambil kendali. Tapi di hari keempat, semuanya berubah. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku tidak berpikir macam-macam. Sampai saat aku membukanya, jantungku langsung berhenti sesaat. Jia berdiri di depan rumahku. Tanpa pemberitahuan, tanpa rencana, tanpa jarak lagi. Aku cuma mau pastiin, kamu baik-baik aja, katanya pelan. Aku panik, bukan karena tidak ingin melihatnya, tapi karena ini sudah terlalu dekat. Terlalu nyata, terlalu berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku kehilangan kendali atas semua ini. Dan saat dia berdiri di depan pintu, aku harus memutuskan membiarkannya masuk atau menutup semuanya. Aku berdiri diam di depan pintu, tanganku masih memegang gagang, dan dia masih berdiri di sana, menunggu, tidak memaksa, tidak banyak bicara. Hanya menunggu keputusanku. Detik itu terasa sangat lama. Kepalaku penuh dengan suara. Ini salah, ini tidak boleh. Tutup pintunya. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa aku abaikan. Rasa yang selama ini aku cari. Rasa yang membuatku merasa hidup. Dan akhirnya, aku bergeser sedikit. Memberi jalan, tidak banyak. Tapi cukup. Cukup untuk mengatakan, aku tidak menolaknya. Dia masuk. Pelan. Dan saat pintu itu tertutup, aku tahu, tidak ada lagi garis yang tersisa untuk tidak dilanggar. Hari-hari setelah itu, terasa berbeda. Aku mendapatkan apa yang selama ini hilang. Perhatian, kehangatan, kehadiran, semua yang dulu hanya aku bayangkan. Sekarang ada di depan mata. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Rasa tenang, rasa aman, rasa utuh dalam diriku sendiri. Aku mulai merasa gelisah, tanpa alasan. Mulai mudah panik, mulai takut dengan hal-hal kecil. Setiap suara notifikasi, setiap pertanyaan sederhana dari suamiku, semuanya terasa seperti ancaman. Dan di satu malam, aku menatap diriku sendiri di cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, aku ini sebenarnya lagi ngapain? Karena di balik semua rasa yang aku dapatkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hari itu datang tanpa aba-aba, seperti badai yang tiba-tiba muncul di langit, yang terlihat tenang. Aku sedang duduk seperti biasa. Ketika suamiku bertanya sesuatu yang sederhana, "Tadi kamu sama siapa?" Pertanyaan itu biasa. Sangat biasa, tapi entah kenapa, nadanya berbeda. Tatapannya juga berbeda. Aku mencoba menjawab seperti biasa. Tenang, normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam, aku gemetar.
Karena aku tahu, ini bukan lagi tentang apa yang aku katakan, tapi tentang apa yang dia rasakan. Dan aku mulai sadar, sekuat apapun aku menyembunyikan semuanya. Sejauh apapun aku mencoba menutupinya. Kebenaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Dan saat itu terjadi, aku tidak tahu apakah aku masih punya sesuatu yang bisa diselamatkan. Sejak pertanyaan itu, semuanya berubah. Suamiku memang tidak langsung menuduh, tidak marah, tidak juga meninggikan suara, tapi justru itu yang membuatku semakin takut, karena cara dia melihatku, seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dia lihat. "Kamu capek ya? Akhir-akhir ini?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat. "Iya, mungkin." Jawabanku terdengar biasa, tapi di dalam, aku tahu, aku sedang berbohong. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai terbiasa berbohong. Malam itu, saat dia tertidur, aku menatap wajahnya lama. Ada rasa bersalah yang datang tiba-tiba. Rasa yang selama ini aku tekan, akhirnya muncul ke permukaan. Tapi anehnya, di saat yang sama, ponselku bergetar. Dan tanpa sadar, aku tetap meraihnya. Pesan itu dari dia. Seperti biasa, singkat, tapi cukup membuatku lupa segalanya. "Aku kangen kamu." Aku menutup mata sebentar. Seharusnya aku tidak membalas, seharusnya aku berhenti di sini. Tapi jariku tetap bergerak. Aku juga, jawaban yang sederhana. Tapi konsekuensinya tidak sederhana sama sekali. Hari-hari setelah itu, terasa semakin berat. Aku mulai merasa seperti hidup di dua dunia. Satu, dunia yang seharusnya aku jaga. Dan satu lagi, dunia yang membuatku merasa hidup. Dan yang paling melelahkan, aku harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari, suamiku berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Kamu berubah." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku mulai lebih hati-hati. Menyembunyikan ponsel, menghapus pesan, mengatur waktu. Semua aku lakukan agar tidak ada yang terlihat. Tapi ternyata, yang kecil-kecil justru sulit disembunyikan. Cara aku tersenyum saat melihat layar, cara aku tiba-tiba diam, cara aku menjauh tanpa alasan. Hal-hal itu tidak bisa aku atur sepenuhnya. Dan suamiku mulai menyadarinya. Aku bisa merasakannya dari cara dia memandangku. Bukan marah, bukan curiga yang jelas, tapi seperti seseorang yang sedang menyusun potongan puzzle. Dan aku adalah bagian yang mulai tidak cocok. Aku panik untuk pertama kalinya. Aku benar-benar ingin keluar dari semua ini, tapi saat aku mencoba menjauh lagi, dia malah berkata sesuatu yang membuatku goyah. "Aku gak mau kehilangan kamu sekarang." Aku duduk sendiri malam itu, tanpa ponsel, tanpa suara, hanya pikiranku yang terlalu penuh. Aku tahu ini harus berhenti. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkan hidup tanpa dia, ada rasa kosong yang muncul. Rasa yang sama seperti dulu, yang membuat semuanya ini dimulai. Dan di sisi lain, aku juga tidak siap kehilangan rumah tanggaku, tidak siap menghadapi kenyataan jika semua ini benar-benar terbongkar. Aku terjebak di antara 2 pilihan yang sama-sama menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Karena apapun yang aku pilih, pasti ada yang hilang. Hari itu, semuanya terasa cepat. Terlalu cepat, aku bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Sebuah kejadian kecil, yang seharusnya biasa saja, berubah menjadi sesuatu yang besar. Ponselku tertinggal, dan bukan di tempat yang aman. Aku menyadarinya terlambat. Sangat terlambat. Saat aku kembali, suamiku sudah memegangnya. Tidak marah, tidak bicara. Hanya diam, dengan layar yang masih menyala di tangannya. Dunia seakan berhenti. Semua suara menghilang, yang tersisa hanya satu hal. Ketakutan yang selama ini aku hindari. Aku mencoba berbicara, mencari kata, mencari alasan, tapi tidak ada yang keluar.
Karena untuk pertama kalinya, aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan di detik itu, aku tahu, ini bukan lagi soal pilihan, tapi konsekuensi. Aku berdiri kaku di depannya. Suamiku masih memegang ponsel itu, layar yang menampilkan semua yang selama ini aku sembunyikan. Aku menunggu. Marah. Bentakan. Atau setidaknya pertanyaan, tapi tidak ada. Dia hanya meletakkan ponsel itu di meja, pelan. Terlalu pelan, sampai terasa lebih menyakitkan. Aku capek, katanya singkat. Lalu dia pergi, masuk ke kamar, dan menutup pintu, tanpa melihatku lagi. Di detik itu, aku sadar. Diamnya dia jauh lebih menakutkan daripada kemarahan, karena aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Malam itu terasa tidak berujung. Aku duduk di ruang tamu, sendirian. Pikiranku berisik, mencari alasan, menyusun kata, berlatih menjelaskan. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar. Tidak ada penjelasan yang cukup, karena ini bukan soal salah paham. Ini nyata. Ini terjadi. Dan aku, bagian dari itu. Beberapa kali aku berdiri di depan pintu kamar. Ingin masuk, ingin bicara, tapi tanganku selalu berhenti sebelum menyentuh gagang. Aku takut. Takut dengan apa yang akan aku lihat, takut dengan apa yang akan dia katakan. Dan yang paling aku takutkan, aku tidak bisa memperbaiki apapun lagi. Pagi datang, seperti biasa. Terlalu biasa. Tidak ada suara keras. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa asing. Suamiku bersiap seperti biasa. Berpakaian rapi, sarapan, semuanya berjalan seperti rutinitas yang tidak pernah berubah. Tapi satu hal yang berbeda. Dia tidak menatapku, tidak bertanya, tidak bicara, seolah aku tidak ada. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun, karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehilangan dia, tanpa kata, tanpa penjelasan. Hanya hilang. Dan di saat itu, ponselku bergetar lagi. Pesan itu dari dia. Seperti biasa. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Kamu kenapa? Aku khawatir. Aku menatap layar itu. Lama, sangat lama. Biasanya, pesan seperti itu membuatku tenang, membuatku merasa ada yang peduli. Tapi sekarang, semuanya terasa berat. Karena di saat dia mencariku, aku baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku ingin membalas. Ingin cerita, ingin lari ke tempat yang terasa nyaman. Tapi untuk pertama kalinya, aku ragu, bukan karena tidak butuh dia. Tapi karena aku mulai mempertanyakan semuanya. Apa ini benar-benar nyaman? Atau hanya pelarian? Dan pertanyaan itu tidak pernah aku tanyakan sebelumnya. Tanganku gemetar saat mengetik pesan itu, pesan yang seharusnya aku kirim sejak lama. Kita cukup sampai sini ya, aku menatap kalimat itu lama, seolah menunggu diriku sendiri untuk membatalkannya. Tapi kali ini, aku tidak menghapusnya. Aku kirim, dan detik itu juga, dadaku terasa kosong. Beberapa menit tidak ada balasan. Sunyi, sepi, sampai akhirnya ponselku bergetar. Aku nggak bisa pura-pura. Ini nggak pernah ada. Aku menutup mata. Air mata mulai jatuh, tanpa aku sadari. Karena di situ aku sadar, ini tidak akan selesai dengan mudah. Tidak akan hilang begitu saja. Karena perasaan tidak bisa dimatikan hanya dengan satu pesan. Dan di saat yang sama, aku juga tahu, hidupku yang lama sudah tidak benar-benar sama lagi. Setelah pesan itu, aku benar-benar mencoba berhenti, tidak membuka chatnya lagi, tidak mencari tahu kabarnya, tidak memberi celah sedikit pun. Tapi ternyata, mengakhiri hubungan itu tidak serta-merta menghilangkan perasaannya. Aku masih terbangun di malam hari. Refleks membuka ponsel, lalu sadar, semuanya sudah berbeda. Tidak ada lagi pesan itu, tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu terasa sederhana. Tapi berarti yang tersisa
Hanya sepi, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kehilangan. Bukan hanya dia, tapi juga bagian dari diriku yang pernah merasa hidup. Karena semua itu, aku mencoba mendekati suamiku lagi. Pelan, hati-hati, seperti orang asing yang ingin masuk kembali ke tempat yang dulu adalah rumahnya sendiri. Aku masak makanan favorit kamu, kataku suatu malam. Dia hanya mengangguk. Tanpa ekspresi, tanpa antusias, tanpa hangat. Dan di situ aku sadar, aku memang masih di sini. Tapi tidak benar-benar diterima. Seperti dulu, kami masih satu rumah. Masih satu meja makan. Masih satu tempat tidur. Tapi rasanya ada jarak yang tidak terlihat. Dan jarak itu, aku yang menciptakan. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku harus bicara, aku harus jujur. Aku salah, ucapku pelan malam itu. Suamiku diam, menatapku. Untuk pertama kalinya, setelah semua itu terjadi, dan tatapan itu tidak marah, tapi kosong. Aku tahu. Jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi membuat hatiku runtuh. Aku menjelaskan semuanya. Tidak ada yang aku sembunyikan lagi. Semua aku keluarkan. Semua yang selama ini aku pendam. Dan setelah aku selesai, ruangan itu hening. Sangat hening. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku butuh waktu." Bukan penolakan, bukan juga penerimaan. Tapi sesuatu di tengah yang membuatku harus menunggu tanpa kepastian. Hari-hari setelah itu terasa lambat. Sangat lambat, tidak ada pertengkaran, tidak ada pembahasan, tapi juga tidak ada kehangatan. Aku menjalani semuanya seperti biasa. Tapi di dalam, aku terus bertanya, apakah dia akan memaafkanku? Apakah semuanya masih bisa diperbaiki? Atau ini hanya menunggu waktu sebelum semuanya benar-benar berakhir? Aku mencoba sabar, mencoba memperbaiki, mencoba hadir kembali sebagai diriku yang dulu. Tapi setiap malam, pertanyaan itu selalu datang lagi, dan aku tidak punya jawabannya. Suatu malam, dia akhirnya bicara. Kami duduk berhadapan, tanpa distraksi, tanpa suara lain. Hanya kami, dan semua yang belum selesai. Aku gak bisa pura-pura ini gak pernah terjadi, katanya pelan. Aku menunduk, sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Tapi aku juga gak mau langsung menyerah. Aku mengangkat wajahku perlahan, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Kita coba lagi, tapi semuanya harus beda. Air mataku jatuh. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku diberi kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Dan di detik itu, aku sadar satu hal, aku tidak kehilangan segalanya. Tapi aku juga tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Karena beberapa kesalahan tidak bisa dihapus, hanya bisa diingat sebagai pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidup. Dan sejak saat itu, aku belajar satu hal yang tidak pernah aku pahami sebelumnya, bahwa nyaman sesaat tidak pernah sebanding dengan apa yang bisa hilang selamanya.